Halo Sobat Juara, ketemu lagi di Bicara, Bincang-Bincang Juara. Salah satu program di mana kita bisa mengupas tentang olahraga, baik internasional maupun nasional ya. Kita bisa bicara tentang tokoh olahraga, kita bisa bicara tentang atletnya, eventnya, bahkan gosipnya juga. Dan kali ini ada saya, Pipit Pusiptarini, dan ada juga Dia Farida. Apa kabar Faya? Baik. Hari ini, apa kabar? Oh baik sekali. Okay. Hari ini kita mau ngobrol soal apa Faya? Hari ini kita mau ngobrolin soal balap mobil, khususnya untuk balap mobil single seater. Single seater. Formula 4 ya? Formula 4. Formula 4. Kalau kita ngobrol soal Formula 4 pasti nanti kebawanya ke Formula 1 ya? Betul. Ya. Itu puncak karirnya dari para pebalap single seater ini. Single seater, Jadi okay. Gong terbesarnya nanti ada di Formula 1. Formula 1. Oke. Dan tahun ini kita punya sejarah ya. Indonesia punya Betul. sejarah. Salah satu pebalap kita dan sampai sejauh ini masih satu-satunya yaitu Rio Haryanto yang sudah bisa lolos ke Formula 1 ya. Betul. Meskipun nggak satu musim penuh, tapi paling tidak ini udah pencapaian luar biasa ya. Betul sekali. Kalau ngomongin Formula 4, kita beberapa waktu lalu ada event ya di sirkuit Sentul ya. Betul. Faya liputan ke sana kan? Saya liputan kemarin ke sana, Iya. Formula 4 untuk Southeast Asia. Southeast Asia. Dan ada balap-balap muda ya. Ada pebalap-balap muda di Indonesia kemarin ada 2 orang yang turun, ada Presley Martono sama Kinan Santoso. Dan Presley kemarin Beberapa kali naik podium ya. beberapa kali naik podium dan 1 kali mengumandangkan lagu Indonesia Raya, alias jadi juara. Alias jadi juara. Oke. Dan hari ini kita kedatangan siapa Pak ya? Hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, super ya Mbak ya? Super istimewa karena ini akan ada pebalap Formula 4 yang akan ikut serta di China. Jadi Formula 4 China ya. gitu. Jadi bukan Formula 4 Southeast Asia tapi akan di Formula 4 di China dan rencananya akan ikut balapannya untuk musim depan 2017. Siapa dia? Kita langsung perkenalkan aja ya Mbak Bit ya. Ada David Juliano Sitanala. Halo. David, senang sekali meluangkan waktu buat kesini ya, mampir-mampir ke Bicara, ketemu Saya juga sama makasih buat sahabat. udah bisa diundang ke sini. Kita yang seneng Mbak. Oke David, kita karena tadi udah ngomongin soal Formula 4, sebenarnya pasti banyak dari Sobat Juara yang belum tahu Formula 4 itu sebenarnya balapan yang seperti apa sih? Jadi Formula 4 ini sebenarnya ini adalah level pertama untuk pembalap single seater yang ingin menuju ke Formula 4. Jadi ini seperti basicnya dari single seater. Dan kebetulan sekarang Formula 4 ini di tahun 2016 ini ada beberapa seri di Asia, itu ada di Southeast Asia yang kemarin mungkin Mbak Faya datang ke Sentul ikut, dan yang kedua di China. Nah, saya akan ikut di China. Oh, terjadinya untuk next year ya? Untuk next year, tahun 2017. Bahkan katanya dengar-dengar sponsornya ini nggak cuma soal balapan loh, Fai. Sekolah juga ya? Iya, sekolah juga. Jadi waktu itu kita sebenarnya cuma ngasih proposal cuma untuk balapannya aja. Tapi Pak Gubernur waktu itu nanya mau sekolah lanjutnya, kuliahnya mau ngambil apa, saya bilang mau ngambil pariwisata, terus dia langsung kaget kan. Ya udah kalau gitu sekalian aja kita kasih beasiswanya. Wow, keren banget. Pariwisata. Iya, sampai kayak S1 dia bilang bebas deh mau pilih tempatnya di mana, sampai S1 kita bayar. Itu scholarship Itu full ya? scholarship Full ya? jadi kita nggak usah Oke. bayar apa-apa. Nanti di Hebat. Singapura ya? Singapura. Berarti nanti tinggalnya rencananya akan tinggal di Singapura Iya, ya? tinggal tetap di Tinggalnya sama Singapura. siapa? Sendiri aja. Kalau butuh teman tinggal di Iya. sini. Kami akan datang mengunjungi untuk ngobrol-ngobrol lebih Iya, lanjut lagi. buat wawancara selanjutnya. Boleh banget, boleh banget. Oke, David, tadi kan udah ngomongin soal rencana kedepannya ya. Tadi juga ngomongin soal support dari Pemda Malukunya juga gitu kan. Support nggak cuma balapan tapi juga untuk scholarshipnya ya untuk sekolah. Nah, ini kalau kita mau ngomongin soal jenjang balapannya tadi kan kamu udah bilang kan kalau F4 tuh Formula 4 itu adalah base pertamanya untuk menuju Formula 1. Nah, kalau kamu ngomongin step-stepnya gitu ya, abis Formula 4 nanti pengennya kemana? Habis Pengennya Formula balapan 4 itu di mana? biasanya kita langsung ke Formula 3 atau GP3 sekarang. Dan habis itu GP2 baru Formula 1. Tapi dengar-dengar tahun 2017 nanti FIA bikin regulasi baru bahwa udah nggak ada lagi GP2 ya, GP3 sorry. Oh, GP3-nya nggak ada? Jadi Oh. langsung dari Formula 4, Formula 3, GP2 langsung F1. Oh, GP2 tuh yang sekarang kita punya pebalap juga, Sean Sean Gelael. Gelael. Iya. Dan ada Vilo Pasarman juga. Oh, ada Betul. Vilo ya. Vilo. Jangan lupa. Jangan lupain film ya. Indonesia juga tuh. Indonesia juga ya. Jadi udah ada 2 GP2, Iya. nanti kalau kamu bisa nyusul ke sana, akan Amin, keren amin. banget, banyak banget. Jadi banyak ya. so far nanti di Formula 4 Indonesia akan punya 3. Tiga ya. ya. Jadi awal mulanya dulu kenapa David milih balapan? Kenapa? Awal mulanya emang sebenarnya nggak pernah mikir bahwa mau jadi pembalap kayak sekarang ini, yang benar-benar gelutin hobi ini. Jadi dulu tuh lebih mikirnya karena suka ke mobil aja. Oh, Karena emang punya interest ke mobil, papa juga punya interest ke mobil. Terus
nggak tahu mungkin emang passionnya di sini. Jadi dulu waktu itu masih main go-kart rental di Pancoran. Terus kita di Pancoran kita ketemu sama ada owner tim go-kart besar juga di Sentul, dan dia ngajak, kalau dia bilang ke ayah saya bahwa ini sebenarnya anaknya udah nggak perlu main di sini lagi, dia bilang. Ini udah bawa ke Sentul aja, ini udah bisa di Sentul. Terus dalam benak saya dulu waktu itu bahwa di Sentulnya kayak pembalapnya profesional semua, anak kecil nggak boleh masuk ya kan, makanya. Tapi setelah main di situ, habis itu Pak Tommy Suwarto waktu itu lihat ada Pak Tommy Suwarto di situ, anaknya juga masih balap, Dharma Hutomo waktu itu. Ada tim Humpus dan dia lihat time-nya bagus. Habis itu setelah 1 kali latihan dia langsung minta untuk ikut balapan. Itu balapannya di Subang, saya masih ingat banget. Di Subang, Jawa Barat ya. Ikut Bandung. Dan dia bilang misalnya dia cuma ambil 5 pembalap, sebenarnya udah ada 5 pembalap. Cuman nggak tahu gimana dia cancel yang satu untuk ganti dimasukin saya. Kasihan ya di cancel ya. Ih, kamu bikin satu. Itu dia. Masih ingat siapa yang dibatalin? Saya nggak tahu karena Nggak kenal ya? Kalau nggak udah minta maaf juga gitu. Oke, tapi emang jalannya Mbak. Jalannya David memang ke situ gitu kan. Jadi mulai dari situ jadi diminta 5 pembalap untuk mewakili tim Humpus. Oh, gitu. Terus sampai sekarang udah nggak bisa berhenti ya, udah. Sampai sekarang udah nagih gini terus aja, ya nagih jadinya terus ya. jadinya. Keren. Terus tadi kita udah tunggu dulu soal balapan. Kamu pertama kali ikut balapan internasional pakai di sirkuit mana ya? Itu di Sepang, Malaysia waktu itu tahun 2013. Itu rasanya gimana ketika kan kita Sepang nih sirkuitnya Formula One ya. Saya liputan aja deg-degan gimana yang balapan gitu. Terus waktu itu rasanya gimana? Karena waktu itu mungkin masih namanya anak kecil kan. Umur berapa waktu itu? Waktu itu 12 tahun. 2013 bulan pertama tuh 12 tahun. Jadi mikirnya bukan ke balapannya tapi lebih ke liburannya. Jadi dulu tuh karena jadi kan otomatis namanya kita balap ke sana kan pasti otomatis ada liburannya juga. Jadi dulu tuh lebih mikirin kayak gitu. Tapi makin sering waktu berjalan lebih fokus, sudah terbiasa lah sama itu. Jadi dulu sih mikirnya karena ke Malaysia nih seneng kan jalan-jalan ya kan sambil balapan. Dulu sih balapannya nomor 2 lah, yang penting liburannya dulu karena masih kecil. Tapi habis itu mikir kan, mama juga bilang udah kayak gitu. Susah nggak ngubah mindset kayak gitu tuh? Kalau saya sih kemana aja sampai sekarang masih liburan Masih mikirnya. kemana liburan? Bukan liburannya kita liburan. Kalau kamu gimana? Susah nggak mengubahnya itu? Enggak sih waktu itu, karena emang dari sendirinya udah ngerubah. Karena kan kalau misalnya kita mikir kapan dapat pialanya, kalau kan pengen piala juga, jadi ya oke lah, ubah. Ini ngomongin piala, nih pertama kali dapet piala kapan? Masih ingat kan? Masih, itu tahun 2010. Itu balapan kedua kalau nggak salah. Jadi setelah yang Subang. Jadi sebenarnya Subang tuh dari 20 berapa pembalap itu masih kelas kadet waktu itu. Tapi sempat posisi 2. Naik podium berarti ya? Tapi sempat posisi 2. Tapi habis itu karena hujan dan mekaniknya ada sedikit kesalahan teknis dari mekaniknya dari tim. Jadi bannya nggak kepasang bener. Habis itu bannya lepas. Terus ya udah nggak bisa, akhirnya nggak finish. Tapi sebenarnya itu udah pace-nya di posisi 2. Seberapa besar sih efeknya keberhasilan Rio kemarin bisa ke F1 gitu, ngaruhnya ke Indonesia, ke pembalap Indonesia secara keseluruhan dan juga buatmu? Iya, jadi kita sebenarnya harus berterima kasih banget sama Rio Haryanto. Kenapa? Karena dengan adanya Rio masuk ke F1 itu udah bikin masyarakat kita buka mata semua bahwa nggak cuman bola terus yang kita utamain, nggak cuman badminton, tapi juga di motorsport juga di olahraga kendaraan juga bisa perform, khususnya roda 4. Dan ini juga akhirnya bisa mungkin ya saya dapat dukungan dari Pemda Maluku, mungkin buka mata Pemda juga tentang ini, dan Pemda-Pemda yang lain Pemda yang lain juga harusnya. Tapi untuk saat ini baru Maluku doang yang kita bisa ini buka mata Pemda Maluku untuk bisa support putra daerahnya untuk bisa juga berlaga di kancah internasional. Jadi saya harap juga ya mau sedih juga walaupun Rio nggak bisa perform satu seri full, tapi ya dia bisa perform setengah seri, masuk ke dalam game F1-nya juga, itu juga betul sekali, itu achievement banget ya, luar biasa. Itu jadi semua generasi pasti udah dapat, generasi yang di atas pasti udah tahu dari balapannya, dari F1-nya. Untuk generasi yang anak kecilnya tahu Indonesia dari main game Rio Haryanto itu juga nama Indonesia di dunia kan lebih dikenal. Jadi untuk kita pembalap-pembalap yang masih junior juga
ya Indonesia, oh Rio Haryanto pasti junior Rio ya, ini pasti dah. Keren ya, jadi makasih banget lah kita Makasih semua sama banget, Rio ya. pasti. Karena udah dibukain jalannya Iya. untuk ya katanya Kasih gitu contoh ya, ya. Buka jalan, dia buka jalannya untuk kita supaya kita yang ngikut, yang kecil-kecil yang ngikut aja udah dan enak. lebih enak dan gitu mereka ya. juga maksudnya dunia internasional ketika ngomong Indonesia, oh Rio Udah tahu, Haryanto ya, gitu kan. udah ada satu orang yang Sudah ini ke atas kan, jadi kita betul nggak dianggap remeh-remeh banget lah. Anda benar sekali. Nah, Sobat Juara, senang sekali ya kita sudah kedatangan David. Kita sudah diskusi banyak, nanya-nanya banyak, dikasih kiat-kiat buat sukses juga. Dan sekarang saatnya kita berpisah. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, apa Channel Fai? YouTube kita ada di juara.net. Terus juga bisa follow Twitter @juara. Bisa juga follow Instagram @juara.net. Nah, kita akan ketemu lagi di Bicara selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda lagi ya. Betul. Banyak sekali atlet nasional yang akan kita bawa ke sini. Pelatih juga ya? Pelatih, tokoh olahraga, pokoknya semua yang relate sama olahraga dan relate sama juara Oh, asik. akan kita bawa ke bincang-bincang juara. Oke, baiklah kalau gitu sampai jumpa. Dadah!